teman-teman Lingkar Madani dan juga teman-teman Tong Belajar. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Oke, baik. Saya Indah dari Lingkar Madani. Semoga teman-teman di sini ada yang udah kenal saya. Jika belum kenal, salam kenal semuanya. Senang senang sekali hari ini bisa menemani narasumber pada sesi pelatihan hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak pada teman-teman Lingkar Madani dan Tong Belajar di wilayah Papua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan dengan tema keamanan digital nih teman-teman. Bersama narasumber Syamsul Alam Agus, seorang pegiat HAM yang berpengalaman di bidangnya. Izin membacakan short bionya. Syamsul Alam atau biasa disapa Bang Alam adalah seorang aktivis dan advokat hak asasi manusia dengan pengalaman lebih dari 2 dekade nih teman-teman di bidang hukum, resolusi konflik dan pelindungan pembela HAM. Bang Alam ini adalah lulusan ilmu hukum Universitas Tadulako. Ini aktif sebagai fasilitator, narasumber, peneliti, dan juga konsultan di berbagai organisasi nasional juga internasional nih teman-teman, termasuk Kontras, PBI, Amnesty Internasional, dan The Asia Foundation. Saat ini, Bang Alam menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Yayasan Satu Keadilan dan Ketua Badan Pelaksana PPMAN. Serta Bang Alf ini aktif dalam berbagai inisiatif advokasi untuk masyarakat adat dan juga korban pelanggaran HAM di Indonesia nih teman-teman. Baik, teman-teman, pelatihan ini disusun untuk memperkuat kapasitas teman-teman dan menghadapi tantangan di era digital, di mana gerakan sosial semakin terhubung nih, teman-teman. Namun, lebih rentan terhadap resiko tersembunyi. Bukan hanya soal data, tetapi juga keselamatan manusia di balik layar nih, teman-teman. Mari kita mulai sesi pembelajaran ini dengan semangat kolaboratif dan saling menguatkan. Langsung aja teman-teman tanpa berlama-lama saya persilakan Bang Alam untuk membagikan pemaparan dan juga pengalamannya seputar keamanan digital nih. Halo Bang Alam. Halo Indah. Oke, baik. Silakan Bang Alam. Oke, saya coba berbagi slide ya. Apakah bisa terlihat oleh kawan-kawan? Sudah terlihat Bang Alam. Ya. Selamat siang, kawan-kawan sekalian di Tanah Papua. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang juga untuk Indah sudah memberikan kesempatan untuk bagi sharing pengalaman dan beberapa informasi terkait dengan keamanan digital ya untuk pembela hak asasi manusia. Kita sendiri eh, mengetahui bersama bahwa risiko terhadap eh, pembela hak asasi manusia, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan seperti Papua misalnya, dalam konteks konflik politik yang terjadi, justru konteks ini bisa meningkatkan intensi ya atau agresivitas terhadap keamanan bagi pembela hak asasi manusia ya di tanah Papua gitu. Saya coba ingin berbagi sebagaimana permintaan dari teman-teman di Lingkar Madani terkait dengan keamanan digital yang saya kira menjadi satu kesatuan ketika kita berbicara terkait dengan mitigasi risiko dan pengelolaan keamanan bagi pembela HAM. Ya. Nah, kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui bahwa pembela HAM menghadapi risiko yang bukan hanya secara fisik ya atau hukum, tapi juga di ruang digital. Ini satu persoalan yang sering tidak disadari oleh para pembela HAM ketika melakukan aktivitas bahwa kerentanan ini juga terjadi pada aktivitas-aktivitas pembela HAM di ruang digital. Dengan masifnya keterbukaan informasi, ya, kemudian kecanggihan platform digital, ya ini justru bisa meningkatkan kerentanan ya bagi pembela HAM itu sendiri dalam melaksanakan aktivitas. Nah, adapun bentuk-bentuk kerentanan yang kerap kali ya dialami oleh pembela hak asasi manusia itu diantaranya adalah pemantauan ya terkait dengan aktivitas digitalnya,
kemudian peretasan, ya, pencurian data hingga penyebaran disinformasi seperti doxing, ya. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami keamanan digital, ya, atau biasa kita kenal dengan digital security sebagai bagian dari strategi perlindungan bagi pembela HAM dan komunitas yang dilayani dalam kerja-kerja advokasi kawan-kawan. Nah, ini ada tujuan, ya, tujuan dari presentasi ini. Pertama adalah bermaksud untuk meningkatkan kesadaran risiko digital bagi pembela HAM, khususnya teman-teman yang hari ini hadir, ya, dalam sesi sharing ini untuk meningkatkan kesadaran risiko digitalnya, ya, dan kemudian memberikan keterampilan dasar keamanan digital dan menyiapkan protokol keamanan pribadi dan kolektif, ya. Bagaimana satu prinsip yang bisa kita implementasikan dalam kerja-kerja advokasi, bahwa prinsip no harm, ya, atau memastikan terlebih dahulu bahwa segala bentuk aktivitas advokasi yang pembela HAM lakukan itu tidak kemudian memiliki dampak, ya, atau risiko yang lebih tinggi atau menyebabkan risiko menjadi tinggi, ya, bagi anggota komunitas yang dilayani dari kerja-kerja advokasi si pembela HAM tersebut. Ya, coba saya mencoba untuk menyampaikan satu data, ya, mutakhir, paling tidak di tahun 2003-2004. Ada beberapa bentuk risiko digital umum yang dihadapi oleh pembela HAM. Pertama adalah pemantauan atau penyadapan komunikasi, kemudian peretasan akun, ya, seperti email, media sosial, dan saya kira ini cukup banyak, ya, kasus-kasus peretasan akun ini. Kemudian penghapusan atau pencurian data penting, phishing atau malware, ya. Phishing ini dan malware ini banyak sekali pembela HAM menjadi korban, ya, setelah data pribadinya digunakan kemudian berdampak pada risiko-risiko yang tinggi, ya, terkait dengan penggunaan data pribadi, ya. Kemudian doxing, ya, penyebaran data pribadi di publik, ya, dan manipulasi media, deepfake atau hoax, ya. Nah, ini ada satu data yang menunjukkan, yang dirilis oleh SafeNet, ya, dalam laporan tahunan mereka, bahwa terjadi peningkatan di 2024 ini dibandingkan dengan 2023, itu peningkatan risiko digital yang dialami oleh pembela HAM itu khususnya terkait dengan peretasan, ya. Jadi terjadi peningkatan, ya, aktivitas peretasan, ya, gangguan peretasan pada pembela HAM, di mana kasusnya cukup tinggi, ya. Kemudian juga ada kebocoran data, ya. Kemudian akun tidak bisa diakses atau diambil alih oleh penyusup, ya, atau pihak-pihak yang menjadi lawan yang berpotensi menyampaikan satu tindakan agresi, ya, kepada pembela HAM. Kemudian juga terjadi pengancaman, pencurian data pribadi, doxing, ya. Kemudian phishing ini cukup tinggi di tahun 2023, ya, ada 100 lebih kasus yang terpantau, ya, atau dilaporkan oleh laporan ini, gitu. Kemudian impersonal, ya, impersonalisasi, kemudian pemerasan dan penyadapan, ya, dan beberapa kasus lainnya, defense, ya, DOS attack, zoom bombing, ya. Ini juga cukup apa, ya, ini justru menurun kasus ini di tahun 2004, ya, meskipun di tahun 2003 zoom bombing ini cukup apa, menunjukkan satu angka yang berpengaruh, ya. Dan beberapa akun ditangguhkan ini lebih kepada pengelola dari platform digital tersebut. Itu bentuk-bentuk kawan-kawan yang saya kira dialami secara umum, ya, kasus-kasus yang dialami oleh para pembela HAM. Dan saya kira dari sekian deretan kasus yang didokumentasikan oleh SafeNet dalam laporan tahunan tersebut, juga terjadi oleh kawan-kawan, ya, pembela HAM di tanah Papua, saya kira, ya. Banyak kasus yang terjadi yang bisa kita dokumentasikan atau mengingat kembali seperti pemblokiran internet, ya, ketika isu rasisme misalnya terjadi pasca
agresi terhadap pembela HAM di Malang ya, kemudian meningkatkan satu sentimen rasisme di tanah Papua ya, terjadi kerusuhan dan sebagainya, dan satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat itu ya secara sepihak adalah melakukan pemutusan akses internet. Ada beberapa langkah-langkah keamanan digital dasar ya yang perlu kita ketahui untuk menghadapi serangan digital tersebut. Pertama, secara sederhana penting sekali kita melakukan perlindungan akun digital ya. Kita memulai hal-hal yang kecil ya, namun hal yang sederhana kecil ini kadang menjadi menimbulkan dampak ya, menimbulkan dampak yang besar pada kerja-kerja pembela HAM ya. Nah, pertama disarankan untuk menggunakan kata sandi yang kuat ya, kombinasikan huruf besar atau kecil dan angka termasuk simbol ya. Nanti secara teknis kita bisa mempraktekkan kawan-kawan ya bagaimana membuat kata sandi yang kuat, dan teman-teman juga bisa mengakses satu link ya yang disediakan oleh Frontline Defender ya yang berbasis di Dublin, yang memang mengkhususkan kerja-kerja perlindungan digital melalui platform kepada pembela HAM ya. Berbagai panduan SOP dan secara teknis terkait dengan termasuk adalah aplikasi digital yang aman bagi pembela HAM ini disediakan oleh Frontline Defender. Nanti kita bisa bersama-sama untuk menuju ke link yang mereka siapkan ya melalui security in a box ya. Kemudian aktifkan verifikasi dua langkah, baik itu di email, WhatsApp, dan media sosial. Biasanya verifikasi dua langkah ini tersedia di beberapa platform media sosial ya, seperti WhatsApp, Signal ya, dan di beberapa media sosial lain yang tersedia. Disarankan untuk tidak menggunakan kata sandi yang sama di banyak platform ya. Misalnya teman-teman eh, punya media sosial Facebook misalnya ya, WhatsApp ya, kemudian Signal, sekarang juga marak banyak aktivis menggunakan platform TikTok misalnya untuk kampanye ya, kemudian email ini sebaiknya tidak menggunakan satu password yang atau kata sandi yang sama ya untuk mengakses platform-platform tersebut. Ini juga untuk mengurangi resiko kebocoran ketika kerentanan atau ada satu insiden digital yang terjadi pada salah satu platform media sosial kawan-kawan ya. Kemudian gunakan pengelola kata sandi agar mudah kita ingat. Ini ada beberapa platform yang tersedia ya. Misalnya Bitwarden, kemudian Kipas. Kipas ini disediakan oleh Security in a Box ya. Nanti teman-teman bisa mengecek cara penggunaan, kemudian aplikasi yang disediakan bisa diinstal dan sebagainya gitu. eh yang kedua adalah yang ke sorry, yang kedua adalah eh, bagaimana mengamankan perangkat ya. Pertama, gunakan kunci layar ya, gunakan PIN atau sidik jari. Beberapa perangkat saya kira sekarang tersedia untuk menggunakan sidik jari ya, atau paling tidak saya kira kita harus membiasakan untuk mengunci layar ya ketika tidak terpakai. Kemudian install aplikasi hanya dari satu sumber resmi ya. Jangan mencari satu aplikasi dari Google ya. Jadi memang yang tersedia di perangkat teman-teman masing-masing gitu ya. Kemudian rutin memperbarui sistem operasi dan aplikasi ya. Kemudian aktifkan enkripsi perangkat khususnya Android dan laptop ya. Ini sangat disarankan untuk menyiapkan enkripsi perangkat. eh Ya, ada satu contoh kasus yang sangat mudah saya kira kita memahami. Misalnya kalau kawan-kawan kehilangan satu perangkat, katakanlah misalnya seperti HP ya. Ketika teman-teman kehilangan satu perangkat, kemudian seluruh data, foto, dokumen, ya, voice note dan segalanya itu kemudian ikut hilang bersama dengan perangkat tersebut. Nah, ketika kita mengadakan atau membeli satu perangkat baru misalnya, dengan sangat mudah hanya menghitung beberapa menit ya,
maka seluruh data dan dokumen tersebut itu bisa kita kembalikan atau bisa kita pulihkan. Pertanyaan penting dari sini adalah perangkat kita yang lama yang hilang itu membawa sejumlah data dan kemudian siapa yang mengaksesnya, ya, gitu. Pasti orang-orang yang kita tidak ketahui, gitu ya. Nah, olehnya kemudian ini salah satu contoh kerentanan kita di dalam penggunaan perangkat. Semakin canggih perangkatnya, semakin rentan ya eh, apa namanya penggunaan yang dari perangkat-perangkat digital tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengamankan komunikasi ya. Gunakan aplikasi pesan yang terenkripsi end to end ya. Ini yang tersedia misalnya Signal ya, ini direkomendasikan. Kemudian WhatsApp dengan pengaturan privasi yang ketat ya, teman-teman bisa melakukan setting di perangkat digitalnya ya untuk mendapatkan enkripsi end to end ini di beberapa platform seperti Signal dan WhatsApp, dan kemudian hindari kirim informasi yang sensitif lewat SMS, juga email terbuka atau grup Facebook ya. Nah, saya kira banyak kasus di mana teman-teman pembela HAM ini rentan atau aktivitas media sosialnya itu menciptakan satu kerentanan ya atau ancaman ya digital karena aktivitas di grup-grup di Facebook ya dan sebagainya gitu. Nah, saya kira kawan-kawan dari tanah Papua yang memiliki pengalaman banyak ya terkait dengan kasus-kasus seperti ini ya yang menggunakan Facebook misalnya sebagai media komunikasi untuk berkampanye atau membicarakan strategi advokasi yang dilakukan gitu. Yang keempat adalah bagaimana melindungi aktivitas internet kita ya. Pertama, gunakan VPN terpercaya saat mengakses jaringan publik. Ada beberapa layanan VPN yang terpercaya saya kira yang bisa digunakan. Jangan klik tautan yang mencurigakan ya. Kalau teman-teman mendapatkan satu tautan ya, baik itu pesan yang diterima langsung melalui platform eh, Facebook ya, email atau misalnya WhatsApp ya, teman-teman jangan tergesa-gesa untuk mengakses atau mengklik ya link tersebut karena bisa saja itu adalah phishing ya. Aktivitas phishing ini cukup berbahaya teman-teman karena dia akan memantau seluruh aktivitas pergerakan dari teman-teman ya, termasuk komunikasi dengan siapa saja. Ini phishing ini bisa juga dimaknai sebagai satu upaya untuk mengambil alihan akun kita ya secara resmi gitu. Kemudian gunakan browser privat ya yang bersifat pribadi. Disarankan di sini ada Brave, ada Firefox ya dengan mode pribadi ya. Teman-teman bisa akan mengeceknya di mode setting ya dari perangkat digitalnya. Kemudian gunakan mesin pencari aman ya. Kalau selama ini mungkin kita menggunakan mesin pencari itu adalah Google ya yang paling cepat dan kita sangat familiar. Nah, tapi di sini disarankan itu bisa menggunakan DuckDuckGo ya. Jadi ada satu aplikasi namanya DuckDuckGo. Ini teman-teman bisa install ya dan bisa menggunakan aplikasi DuckDuckGo ini untuk mencari ya informasi yang dibutuhkan. Nah, ini yang disarankan karena dia memiliki satu konsentrasi terkait dengan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi-aplikasi pencari informasi dan data yang lain. Nah, yang kelima adalah mengamankan komunikasi ya. Penting di sini disarankan untuk membuat cadangan data atau backup secara berkala ya di drive eksternal atau cloud yang transkripsi itu. Nah, ini juga saya kira banyak terjadi ya teman-teman ketika teman-teman sedang beraktivitas karena hampir banyak saya kira ya atau pada umumnya para pembela HAM ini karena tingkat mobilisasinya ya mobilenya cukup tinggi maka satu perangkat itu digunakan untuk berbagai banyak kepentingan, termasuk pekerjaan-pekerjaan, gitu ya. Nah, ini yang kita harus juga mewaspadai, gitu ya. Gitu, bagaimana menggunakan satu perangkat untuk semua,
gitu ya. Ya kita tidak bisa apa namanya mengikuti satu brand dari Nokia misalnya yang mengatakan connecting people gitu ya, menghubungkan semua ke semua orang, tetapi data dan informasi juga ikut terhubung gitu ya. Kemudian gunakan aplikasi yang enkripsi file atau folder seperti TeraCrypt. Nah, ini sangat disarankan ketika teman-teman mengirimkan dokumen penting ya, seperti misalnya notulensi, ya pertemuan, ya MOU dan sebagainya, atau file-file yang dianggap penting ya atau memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Nah, disarankan untuk melakukan enkripsi file atau folder. Nanti juga bisa kita praktekkan, teman-teman. Kemudian pisahkan data pribadi dan pekerjaan, ya. Eh, ini sangat penting yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini mencari satu kemudahan karena mobilitas kita itu cukup tinggi sehingga kita ingin yang praktis ya. Tetapi yang pada prinsipnya keamanan ini yang memudahkan ya bagi kita justru memiliki kerentanan yang tinggi. Nah, itu secara prinsip yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita menyusun satu protokol darurat digital? Ya, ada dua dicontohkan di sini. Pertama, bagaimana kalau teman-teman pembela HAM ini mengalami peretasan? Ya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubah semua kata sandi. Ya, ketika sadar bahwa telah terjadi peretasan. Ya, jadi untuk membatasi akses ya pada dampak yang lebih besar, maka yang harus kita lakukan adalah membatasi akses ya dengan mengubah semua kata sandi. Kemudian yang kedua adalah melaporkan ke penyedia platform ya, misalnya Facebook, ya WhatsApp ketika kita mengalami peretasan. Kemudian umumkan dengan aman bahwa akun kita dibajak ya. Ini saya kira sering sekali ya ketika akun teman-teman itu dibajak ya kemudian ada yang menginformasikan ini jangan informasikan ke media sosial ya. Kalau ada yang mengaku sebagai saya foto ini di screenshot dan sebagainya ini jangan disampaikan di media sosial karena justru yang melakukan sebagai pelaku ya pembajakan ini akan melakukan upaya-upaya atau intensi yang lebih tinggi ketika dia mengetahui bahwa sasaran atau kita misalnya menjadi korban ini mulai menyadari bahwa terjadi peretasan pada akunnya. Kemudian hubungi jaringan pendukung seperti LSM, advokat, IT, dan komunitas. Ini juga menjadi penting agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan secara cepat ya, bisa menghubungi advokat ketika kegiatan-kegiatan apa aktivitas peretasan ini bisa berdampak pada kriminalisasi yang dialami gitu. Jadi sudah harus dilakukan satu strategi mitigasi untuk pencegahan dampak dari kriminalisasi dari aktivitas peretasan. Ketika doxing ya terjadi, doxing ini adalah penyebaran informasi pribadi ya ke publik ya. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pendokumentasian atas aktivitas doxing itu sendiri, screenshot ya, agar kita ini punya kronologisnya ketika kita ingin melaporkan misalnya ini sebuah tindakan yang berpotensi untuk apa namanya masuk dalam delik ya pidana misalnya dalam undang-undang ITE, maka ini bisa menjadi barang bukti ya. Kemudian laporkan ke platform atau media sosial ya, konsultasikan bantuan hukum atau LSM keamanan digital dan yang paling penting adalah jangan panik ya atau bereaksi di media sosial jika tidak siap ya karena ini akan bisa meningkatkan aktivitas dari pelaku untuk mengecek dan mencari hubungan-hubungan link itu ya apalagi sekarang ini aktivitas doxing ini sangat mudah dilakukan karena dengan meningkatnya teknologi ya seperti AI dan sebagainya gitu lah. Nah, keamanan digital komunitas kenapa ini menjadi penting karena teman-teman pembela HAM ya di tanah Papua bekerja bukan untuk dirinya sendiri tapi seluruh aktivitas advokasi yang dilakukan itu diperuntukkan dalam kerangka dalam kerangka mendukung atau mendampingi masyarakat ya yang membutuhkan advokasi dari teman-teman. Maka
untuk memastikan bahwa prinsip no harm ya ini tidak kemudian terjadi, maka perlu untuk juga memperhatikan bahwa aktivitas advokasi yang dilakukan oleh pembela HAM ini tidak berdampak pada keamanan digital untuk komunitas. Ya, pertama penting sekali untuk membuat protokol komunikasi internal yang aman ketika teman-teman melakukan satu kegiatan ya di lapangan misalnya ya, penting untuk menyusun protokol komunikasi internal yang aman. Jangan memasukkan kontak-kontak person dari komunitas di dalam tor teman-teman atau dalam undangan teman-teman, karena itu bisa berisiko. Kemudian penting juga melakukan pelatihan untuk semua anggota tim dengan menggunakan dua langkah dan VPN ya. Kemudian gunakan grup signal untuk koordinasi taktis ya. Kemudian adakan sesi belajar rutin terkait dengan teknologi dan privasi dan tetapkan orang atau tim tanggap darurat digital ya jika ini memang dibutuhkan. Ya, jadi mentransformasi pengetahuan ya informasi terkait dengan keamanan digital ini sangat penting karena serangan digital ini tidak hanya menyasar kepada para pembela HAM tapi juga kepada pimpinan-pimpinan komunitas yang sedang melakukan perlawanan ya atau penolakan atau protes ya dari program-program pemerintah. Ada beberapa alat dan sumber daya tambahan yang perlu kita ketahui ya. Misalnya terkait dengan kebutuhan ada chat transkripsi ya. Ini platformnya yang tersedia itu ada Signal. Nah, ini sangat aman, sangat disarankan ya, aman dan juga gratis. Teman-teman tidak perlu berbayar untuk menggunakan aplikasi Signal. Kemudian manajer kata sandi ya, Bitwarden, Kipas ya untuk menyimpan dan mengacak password. Kemudian ada VPN, ada Proton VPN ya, lindungi IP dan aktivitas. Kemudian backup data ya, ada Syn Syncing ya, Nextcloud untuk backup lokal dan cloud. Nah, ini biasanya berbayar, teman-teman. Kemudian bagaimana browser yang aman, disarankan di sini platformnya adalah menggunakan Brave atau Firefox ya untuk mencari data atau informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Kemudian melakukan enkripsi file, ya ini ada platform yang tersedia, Veracrypt. Teman-teman bisa nantinya mencari pakai Brave atau Firefox untuk Veracrypt ini untuk menyembunyikan atau melindungi file yang sensitif ya. Iya, dari sesi penutup ini nanti kita juga bisa latihan secara bersama ya. Yang terakhir, closing statement saya yang perlu saya sampaikan dalam sesi presentasi awal ini, bahwa keamanan digital ini bukan hal teknis, kawan-kawan, ya, tapi bagian dari strategi perlindungan jangka panjang, ya, bagi pembela HAM dan komunitas dampingan dalam menghadapi rezim yang represif dan teknologi yang berkembang pesat. Literasi digital ini adalah bentuk perlawanan dan perlindungan, ya. Kita sadar betul bahwa wilayah-wilayah yang memiliki konteks ya keamanan yang tinggi seperti Papua gitu sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pembela HAM yang bekerja ya yang membantu masyarakat yang mengalami kerentanan secara keamanan ya karena adanya konteks politik yang terjadi di tanah Papua. Begitu saya kira Indah sebagai pengantar awal dari diskusi kita dan sangat baik kalau pada kesempatan ini teman-teman di tanah Papua bisa sharing ya, bisa berbagi pengalaman gitu ya. Dan kira-kira langkah-langkah apa yang ke depan bisa kita lakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan keamanan oleh pembela HAM dan anggota komunitas masyarakat ya yang ada di tanah Papua secara kolaboratif. Terima kasih, Indah dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Bang Alam atas paparannya hari ini. Teman-teman, kita buka sesi diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung open mic aja. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Kak Izzy Irawan. Oke, mungkin sebelum Kak Izzy Irawan berbagi pengalaman atau bertanya kepada Bang Alam, kita foto bersama terlebih dahulu kali ya Bang Alam dan teman-teman lainnya.
Mohon untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Kita sesi dokumentasi dulu. Halo Kak Frinko, bertemu lagi di ruangan Zoom. Oke, sudahkah teman-teman? Ada lagi yang ingin menyalakan kameranya? Oke, kalau gitu aku hitung sampai tiga teman-teman. Satu, dua, tiga, boleh senyum, cheese. Boleh sekali lagi gaya bebas, satu, dua, tiga, cheese. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Tadi ada yang ingin bertanya, Kak Izzy Irawan, silakan. Mungkin apakah bersedia untuk menyalakan kamera dan juga... Oke, silakan Kak Izzy Irawan. Oh, Bang, selamat pagi dan selamat siang untuk semuanya yang ada di Papua. Saya izin bertanya, tadi Bang Alam sempat menjelaskan sedikit tentang jangan share informasi pribadi ketika di ini ya, Bang ya, di surat undangan gitu ya. Mungkin bisa jadi undangan secara print out maupun di sosial media. Nah, karena seringkali kita ketika ingin mengadakan suatu acara ataupun mengundang komunitas lain, itu kita mencantumkan nomor HP itu, Bang. Nah, itu bagaimana ya cara mengantisipasinya gitu, agar nanti yang diundang juga tahu kemana em, apa narah hubungnya jelas, tetapi juga kita secara pribadi di sini di yayasan juga terlindungi gitu, informasi pribadi kita seperti nomor HP misalkan. Baik, terima kasih. Itu aja Bang pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Izzy. Bang Alam, apakah bisa langsung dijawab atau Ya, mau ditampung dulu? Silakan Bang Alam. Mungkin baiknya kita karena banyak waktu ya, cukup Ya. banyak waktu di sesi kita ini hari ini, jadi mungkin bisa langsung kita apa namanya berdialog saja gitu ya. Pertama, Bung Isi, makasih untuk pertanyaannya ya. Nanti juga teman-teman yang lain yang memiliki pengalaman saya kira bisa memboboti atau menambahkan. Dalam pengalaman kami untuk keamanan informasi kegiatan, pertama ini memang disiapkan satu penilaian keamanan terkait dengan risiko dan mitigasi risikonya. Ya, nanti melalui Indah aku bisa berbagi contoh dan form yang sebaiknya teman-teman isi ya sebelum melakukan aktivitas ya. Jadi kita sudah bisa memprediksi atau melakukan satu penilaian keamanan terkait dengan risiko-risiko yang berpotensi muncul ketika aktivitas itu dilakukan dan strategi mitigasinya seperti apa. Nah, itu penting sebagai bagian daripada protokol keamanan bagi kawan-kawan pembela HAM yang melakukan aktivitas bersama dengan komunitas ya. Nah, yang kedua eh, disarankan untuk melakukan ya menyampaikan informasi yang sifatnya umum terkait dengan kegiatan yang direncanakan. Ya, undangan yang diberikan itu bersifat umum, tidak secara spesifik atau detail, dan kemudian melakukan anonim, ya. Jadi misalnya kegiatan tidak terlalu menonjol, gitu ya. Misalnya di TOR itu ingin melakukan pelatihan advokasi. Nah, bisa dirubah misalnya di dalam TOR itu bahwa itu adalah pelatihan pengembangan ekonomi rakyat, misalnya ya, yang kira-kira tidak mendapatkan apa namanya eh, konsentrasi dari pihak aparat keamanan untuk melakukan pemantauan. Ya, itu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah sebelum kegiatan kita menyampaikan informasi umum saja di dalam TOR dan undangan. Nah, langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah eh, membangun komunikasi kepada pimpinan atau tokoh yang bisa menjadi penghubung kita terkait informasi kita rencanakan. Dan ini memang sebaiknya setelah ada informasi umum yang belum spesifik tadi, ini bisa kita memberitahukan 1 atau 2 hari sebelum kegiatan dimulai, baru kemudian informasi spesifik itu disampaikan kepada komunitas. Praktek-praktek seperti ini banyak yang berhasil ya, memindahkan konsentrasi aparat yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas kita dan komunitas ya, dan banyak saya kira kegiatan-kegiatan yang tidak begitu menimbulkan apa namanya tidak menjadikan objek pemantauan oleh aparat keamanan misalnya ketika kita beraktivitas. Ya tentunya kalau
teman-teman beraktivitas di 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 apa namanya di komunitas ya, eh, tentunya ini akan meningkatkan konsentrasi atau perhatian dari aparat keamanan ya, baik itu aparat pemerintah maupun aparat keamanan, polisi, tentara, BIN dan sebagainya ya. Apalagi Papua ini kan punya konteks khusus, punya konteks tersendiri terkait dengan konflik politik yang terjadi. Maka seluruh aktivitas itu dilakukan pemantauan oleh aparat keamanan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Sebagaimana prinsip yang tadi berulang-ulang saya sampaikan bahwa aktivis pembela HAM ya penting untuk mempertimbangkan keamanan komunitas yang dilayani agar prinsip no HAM ya dampak ditimbulkan ini tidak justru berakibat fatal ya yang dialami oleh masyarakat gitu. Begitu Kak Isi sharing dari saya dan juga kami menyarankan agar mempersiapkan segala bentuk mitigasi ya ketika kegiatannya dinilai memiliki resiko keamanan yang tinggi, maka teman-teman terlebih dahulu harus mengidentifikasi pengelolaan keamanannya ya sebagai bentuk mitigasi, misalnya kegiatan tersebut terkomunikasi atau sudah dilakukan konsultasi dengan pengacara misalnya advokat kalau kegiatan tersebut beresiko menimbulkan satu kriminalisasi ya gitu apa namanya kriminalisasi terhadap pelaksana atau peserta yang hadir gitu ya. Di Papua kami punya pengalaman dalam advokasi pendampingan ya. Sekitar setahun yang lalu kami diminta untuk melakukan proses pendampingan kepada anggota komunitas masyarakat adat Merasi ya di pedalaman Papua ya di Wasior ya. Dari seluruh perangkat kerja itu kami tidak bawa tor, tidak bawa undangan ya. Keberangkatan tim pengacara yang kami kirim ke sana misalnya itu sangat low profile gitu ya, tidak menampakkan diri sebagai pembela HAM, seluruh dokumen-dokumen tidak dibawa ya, tidak ada hard copy, soft copy dan perangkat HP ya perangkat digital yang juga menyertai itu hanya disesuaikan dan terpisah dengan aktivitas sehari-hari gitu. Karena kami sadar betul bahwa pekerja di Papua memiliki tingkat kerentanan dan risiko cukup tinggi terkait dengan keamanan. Itu Kak Isi. Baik, Bang Alam, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya izin minta contoh yang tadi Bang ya, yang Abang Ya, sebutkan ke ya. Kak Indah ya, Bang. Nanti Oke Bang, melalui karena Mbak Indah ya, ya, aku akan mengirimkan beberapa form dan ya, contoh gitu ya ya. Bang, terima kasih banyak Bang. Karena tadi itu sebetulnya saya pernah pengalaman pribadi Bang di tahun 2019 itu sempat banyak yang ini informasi-informasi gitu di mana apa waktu itu saya kebetulan lagi mengerjakan suatu proyek di Manokwari. Itu Hmm. proyek itu memang khusus untuk anak-anak muda gitu Bang. Anak muda. Jadi waktu itu memang saya share informasi pribadi Bang, apa nomor HP waktu itu di apa di sosial media. Kemudian banyak hal-hal yang pada saat mendekati kegiatan itu ada hal-hal yang orang-orang baru yang akhirnya itulah Bang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semenjak itu saya langsung off sosial media Bang. Iya, iya, iya. Gitu dan ya terima kasih Bang, nanti saya izin minta Bang ya Ya, terima kasih, Kak Bu Isi. Jadi di darat banyak Swanggi, di udara juga banyak Swanggi ya, lebih banyak lagi. Oke Bang, terima kasih banyak Oke, Bang. baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Izi dan juga Bang Alam. Bang Alam, aku izin bacain pertanyaan yang ada di chat box. Oke, izin bertanya Bang, katanya. Ini dari Kak Zulfikar Yali, Papua. Pertanyaan pertama, bagaimana kita menyeimbangkan antara keterbukaan informasi di media sosial dan pelindungan terhadap data serta identitas komunitas yang kita perjuangkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, apakah apa rekomendasi dari pengalaman Bang Alam dalam mengelola komunikasi krisis digital saat pesan kampanye
salah artikan atau diserang oleh pihak yang berserangan, berseberangan. Gimana tuh Bang Alam kira-kira? Oke, baik Indah dan Fikar ya tadi ya dari Yali ya. Iya, betul. Oke, saya kira ada beberapa pengalaman ya terkait dengan pelindungan digital ini yang perlu kita lakukan. Tadi tadi pertanyaan pertama tadi ya terkait dengan apa ya Indah? Sorry, membuka dulu, Iya, Bang. menyimbangkan keterbukaan informasi ya. Jadi bagaimana menyimbangkan keterbukaan informasi ya dengan keamanan narasumber dalam laporan-laporan kita. Tentunya pertama adalah sebagai bentuk strategi mitigasi dari risiko-risiko dari laporan yang kita keluarkan. Dan ini saya kira juga adalah apa ya prinsip kalau kita seorang investigator ya atau peneliti maka penting sekali untuk memastikan bahwa inform konsen dari narasumber itu penting kita ambil. Apakah mereka setuju untuk menampilkan foto mereka, mengutip pernyataan-pernyataan mereka dan sebagainya. Ini langkah awal yang penting adalah meminta konsen ya dari narasumber. Banyak penelitian-penelitian, banyak hasil investigasi yang dipublikasikan tanpa persetujuan di awal ya oleh narasumber yang kemudian berdampak ya pada kriminalisasi narasumber kita ya. Apalagi sekarang ini salah satu ancaman yang sangat serius yang dialami oleh pembela HAM itu melalui regulasi yaitu adalah Undang-Undang ITE ya. Kalau tidak menyebarkan berita bohong maka satu pasal lain yaitu adalah menyebarkan informasi yang tidak menjadi haknya gitu ya. Ya, jadi kita itu sering sekali memforward laporan orang dan sebagainya gitu. Nah, keterbukaan informasi itu tidak bisa dimaknai secara sempit ya pada penyebaran informasi melalui media sosial. Kita sebaiknya apa namanya menyebarkan informasi terkait dengan produk kerja organisasi seperti laporan hak asasi manusia, laporan HAM, atau laporan-laporan kerja itu pada platform resmi organisasi ya. Karena kalau tidak, maka resiko itu akan kembali ya akan menyerang pada individu pembelahannya ya. Ada satu contoh kasus misalnya ketika kasus Haris Fathia misalnya ya. Nah, itu kan menggunakan akun pribadi bukan akun resmi organisasi ya. Nah, sehingga itu tidak dipandang sebagai apa namanya sebagai aktivitas resmi organisasi. Jadi kawan-kawan memang baiknya membagikan informasi itu ke media sosial itu berdasarkan pada informasi akun resmi satu organisasi. Misalnya Yali punya website, maka di website tersebut sangat baik kalau menggunakan akun resmi Yali itu untuk melakukan publikasi, tidak menggunakan akun pribadi Zulfikar sebagai staf di Yali untuk menyebarkan laporan investigasi Yali misalnya, ya. Nah itu eh, pertama strategi mitigasi yang kita lakukan tanpa mengurangi makna keterbukaan informasi. Nah, yang lain adalah melakukan anonimus ya atau apa namanya coding ya pada narasumber-narasumber kita ya terkait dengan pernyataan mereka karena pasti yang disasar pertama ketika publikasi satu laporan ya atau informasi kepada publik itu yang disasar adalah pemberi informasi atau narasumber itu sendiri. Nah, sedangkan aktivitas teman-teman setelah melakukan investigasi, melakukan penelitian misalnya itu berhenti di situ ya. Jadi ini juga menjadi penting bagi kita kawan-kawan sekalian ya ketika kita setelah selesai melakukan satu kegiatan di komunitas kita harus memastikan bahwa keamanan komunitas yang kita melakukan aktivitas itu bisa dipastikan mereka tidak terdampak pada kegiatan yang kita lakukan. Biasanya kita lakukan apa yang disebut dengan check-in call ya setelah kita kembali ke lokasi ataupun misalnya menghadirkan masyarakat misalnya ya ke Jayapura ya
Katakanlah misalnya mereka dari Malin, dari Merauke dan sebagainya, dari Sorong, ya dari Puncak, ya kemudian teman-teman karena ada satu kegiatan, katakanlah pelatihan, ya atau pertemuan dengan untuk mengambil satu kebijakan, merumusan kebijakan misalnya ke Jayapura, maka mekanisme check-in call ini penting ya dilakukan. Mereka sudah sampai di mana ya. Jadi ada staf yang khusus melakukan memastikan ya situasi keamanan orang-orang yang kita undang ya melalui check-in call. Kalau dia udah kembali dari aktivitas itu, seminggu paling tidak itu kita memastikan keamanan mereka, apakah mereka sudah sampai di rumah masing-masing, apakah merasa ada yang mengikuti, ya kemudian itu sampai seminggu biasanya ya, baru dilihat bahwa situasinya sudah mulai normal gitu ya, dan terus-menerus dilakukan komunikasi kepada mereka agar memastikan keamanan dan kenyamanan mereka setelah mengikuti kegiatan kita gitu ya. Itu yang terkait dengan hubungannya dengan informasi publik. Oke. Bagaimana menghadapi krisis ya komunikasi ya. Pertama saya kira memastikan bahwa data kita itu menghindari yang namanya doxing tadi ya, phishing ya, itu yang kita lakukan yang saya sampaikan tadi bahwa yang kasus-kasus yang banyak dialami oleh teman-teman pembela HAM ini adalah doxing ya, bagaimana informasi pribadi teman-teman disebarluaskan ke media sosial, ke publik ya, sehingga ini menimbulkan ketidaknyamanan, keamanan bukan hanya pada teman-teman saja pembela HAM, tapi juga menyasar kepada orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat kita ya. Dan ini juga sebenarnya harus disadari bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas digital kita ini, sadar atau tidak, itu menciptakan kerentanan pada orang-orang terdekat kita. Ya, jadi misalnya kalau saya pantau misalnya atau saya berteman dengan beberapa teman-teman apa yang saya kenal di Papua misalnya, baik di media sosial seperti Facebook, kerap sekali misalnya memposting foto bersama dengan orang-orang terdekat. Ada anak, ada istri, keluarga dan sebagainya ya. Nah, ini justru kegiatan aktivitas digital seperti ini akan menciptakan kerentanan bagi mereka ya, bagi anak dan bagi istri. Kita yang harus ingat bahwa jejak digital ini tidak bisa dihapus ya, akan selalu ada meskipun teman-teman sudah menghapus ya foto dan dokumen-dokumen yang terlanjur teman-teman posting. Jadi harus terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dampak yang muncul sebelum kegiatan itu kita lakukan ya. Jangan sampai latihan lain main lain gitu ya. Ini bisa berdampak buruk kepada mereka ya. Eh, yang kedua, menurut saya ketika terjadi krisis ya, situasi yang krisis, situasi yang darurat, saya kira tidak lagi pencegahan tapi penanganan ya. Jadi levelnya tidak lagi pencegahan. Kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah yang pertama adalah pencegahan, bagaimana mencegah krisis komunikasi itu terjadi, maka pastikan bahwa keamanan kita ya, keamanan orang-orang yang rentan terdampak dari aktivitas kita itu kita pastikan minim resiko ya. Nah, ketika insiden keamanannya terjadi, maka yang harus kita lakukan sebagai bentuk penanganan, dan tentunya kan ada konteks di sini yang memberikan. Ketika pembela HAM itu menjadi sasaran, itu karena aktivitas si pembela HAM itu sendiri. Nah, polanya itu bisa diantaranya adalah kriminalisasi. Nah, kalau misalnya potensi kriminalisasi terjadi dari aktivitas atau kita menghadapi satu krisis komunikasi tersebut, maka kita sebaiknya melakukan konsultasi dengan pembela ya, atau jaringan yang lain, bisa berbasis pada hukum, advokasi, advokat misalnya, teman-teman jaringan ya. Kalau di saya kira di Jayapura itu ada beberapa kawan-kawan kita ya, ada LDP, ada teman-teman Kontras di Papua, ada Kakak Gustaf ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu banyak bisa menjadi rujukan sebagai konsultasi hukum
dari kemungkinan risiko kriminalisasi yang dilakukan karena aktivitas kita. Nah, itu saya kira eh, apa namanya eh, kawan-kawan, Pak Sulfikar ya, gitu dari YALI yang saya ingin sampaikan, dan tentunya terkait dengan krisis komunikasi ini segera melakukan konsultasi dengan ahli IT gitu ya, agar bisa dilakukan apa namanya satu proteksi ya, misalnya terkait dengan pengambilan akun dan sebagainya ya, sehingga itu bisa segera dipulihkan. Saya menyarankan untuk bisa terhubung dengan beberapa teman-teman yang menyediakan layanan bantuan bagi pembela HAM yang mengalami krisis gitu ya, krisis komunikasi, misalnya bisa menghubungi SafeNet ya, bisa menghubungi Digital Defender gitu, atau organisasi-organisasi lain yang saya kira memiliki kualifikasi keamanan digital yang cukup baik ya, dan memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada pembela HAM ya, agar dampak yang ditimbulkan itu tidak semakin meluas. Gitu saya kira dari saya, Bung Sulfikar. Oke, baik Kak Fikar. Zulfikar, apakah ingin menanggapi? Jika ingin menanggapi, boleh silakan dinyalakan audionya. Apakah sudah cukup Kak Zulfikar? Jika ingin menanggapi, boleh silakan dinyalain audionya. Oke. Siap, terima kasih masukannya Bang Alam. Oke, baik. Terima kasih Kak Zulfikar. Teman-teman silakan, masih ada waktu. Jika ada pertanyaan, silakan untuk dinyalakan audionya. Dari Kak Wipi, KPKC. Apa kiat-kiat dari Bang Alam agar dapat memanfaatkan digital yang aman terlebih dahulu di era AI? Dari Bung Waifi ya, oke, dari KPKC, ini sahabat-sahabat kita dari KPKC ya. Eh, Pertama saya kira untuk bagaimana mengamankan aktivitas digital kita dengan era yang serba AI ini ya. Pertama saya kira jangan membiasakan untuk memposting data pribadi ya ke platform ya digital, karena ini akan terekam dalam satu server ya. Jadi AI ini pertama dulu ya, yang penting itu adalah melihat bahwa kecanggihan teknologi itu tidak terlepas dari eh, penerapan sistem kapitalisme ya, sistem kapitalisme kawan-kawan. Jadi data informasi yang kita bagi di media sosial itu dikapitalisasi oleh sebuah perusahaan yang namanya Google gitu ya. Google ini adalah satu perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari postingan-postingan kita, termasuk data pribadi kita terekam ya. Nah, ketika teman-teman sudah membagikan informasi digitalnya melalui berbagai platform yang dikuasai oleh Google, maka teman-teman tidak memiliki hak kembali ya, hak kembali atas informasi yang kita berikan. Nah, itu kemudian ketika kita mulai membagikan informasi-informasi baik pribadi maupun bersifat umum ke platform digital ini, maka kita artinya kita setuju untuk menyebarluaskan ke seluruh dunia, ke semua pihak terkait dengan informasi yang kita sampaikan. Nah, ini menurut saya satu eh, pemahaman awal yang penting saya kira terkait dengan mitigasi keamanan ya. Nah, sehingga saya kira kita harus berhati-hati ketika memposting ya satu informasi yang tidak bersumber dari satu proses verifikasi ya yang kuat ya, melalui kegiatan-kegiatan advokasi yang teman-teman lakukan ya. Jadi prinsipnya adalah kalau tidak melalui satu aktivitas yang resmi dilakukan oleh organisasi, sebaiknya perlu dilakukan verifikasi data dan informasi terlebih dahulu ya. Jadi tidak menyebarluaskan. Jadi sekarang ini kan banyak sekali informasi-informasi yang bersumber dari kecanggihan teknologi seperti AI misalnya, kemudian seolah-olah ini adalah sebuah laporan aktual ya yang terjadi di lapangan gitu, kemudian ikut menyebarluaskan ya tanpa satu proses verifikasi, klarifikasi terlebih dahulu dengan narasumber.
Nah, ini satu langkah yang penting untuk kita hindari, teman-teman ya. Jadi eh, jangan mudah untuk menyebarkan informasi melalui platform media sosial, gitu ya, karena itu akan dikapitalisasi oleh apa perusahaan-perusahaan media seperti Google, ya, Twitter, semua kan media-media sosial ini hampir didominasi ya oleh Google ya. Apalagi yang nggak dikuasai oleh Google gitu. Ya semuanya itu adalah unit bisnisnya Google gitu ya. Nah, termasuk teman-teman ketika menggunakan Android gitu ya, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi lain, perangkat-perangkatnya itu kan mensyaratkan kita agar terhubung dengan Google. Teman-teman untuk punya alat komunikasi, perangkat komunikasi, itu teman-teman diwajibkan untuk punya akun Google ya, agar bisa masuk dan memulai apa ya aktivitas di apa namanya di perangkatnya gitu ya. Nah, seluruh data dan informasi yang menggunakan akun Google itu yang kemudian diakses seluruhnya informasinya oleh Google. Kalau di teman-teman itu ada foto, ada dokumen di perangkat digitalnya, maka seluruh data dan dokumen itu tidak lagi bersifat rahasia, tetapi bisa dikuasai atau bisa diakses oleh penyedia layanan. Ya, baik itu misalnya provider apa ya layanan jaringan misalnya seperti Telkomsel, Excel dan lain-lain, maupun misalnya penyedia layanan platform seperti Google ya dan lain-lain yang memiliki afiliasi dari berbagai media sosial kayak gitu. Itu yang saya kira penting untuk kita menghindari ya. Jadi teman-teman ini tidak terlepas dari sebenarnya kerentanan itu bisa kita olah ya. Risiko itu tidak bisa kita hindari. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengelola resiko itu ya dan kerentanan itu agar tidak meningkat menjadi sebuah ancaman. Nah, itu saya kira yang sangat penting ya. Ketika kita bicara soal apa namanya perlindungan keamanan bagi pembela HAM ya. Dan seringkali bahwa ancaman dan risiko itu tidak hanya lahir ya atau bersumber dari aktivitas kita, tetapi bisa juga itu bisa bersumber dari kerentanan yang ada di sekitar kita. Misalnya keluarga, misalnya tim kerja, misalnya organisasi tempat kita bekerja itu tidak memiliki satu standar operasional prosedur ya atau protokol untuk perlindungan keamanan bagi stafnya ketika bekerja. Itu juga adalah satu bentuk kerentanan, teman-teman. Ya, saya kira sangat baik kalau teman-teman di Papua dengan konteks politik, konflik politik yang cukup tinggi, ya, dan sasaran ancaman dan risiko keamanan yang cukup tinggi karena aktivitas di di pembelaan di tanah Papua, maka memang saya secara pribadi menyarankan agar teman-teman mempersiapkan satu protokol keamanan internal ya untuk organisasi, untuk pekerja hak asasi manusianya dan juga untuk komunitasnya ya dalam penyusunan SOP ini. Gitu saya kira Kak Indah dan Wifi ya, Wifi ya dari KPKC. Oke, baik Kak Wipi, apakah ingin menanggapi? Jika ingin menanggapi, silakan boleh langsung dinyalakan saja. Oke, cukup baik. Teman-teman, jika ada pertanyaan lainnya atau selain pertanyaan, teman-teman bisa berbagi pengalaman nih sama Bang Alam. Silakan teman-teman boleh open mic aja. Oke, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bang Alam, kira-kira teman-teman ada yang masih bingung nggak? Kalau memang masih bingung, boleh ditanyakan sama Bang Alam di slide keberapa yang teman-teman ingin tanyakan atau ingin Bang Alam coba apa namanya, boleh diulang nggak Bang Alam gitu? Boleh. Silakan Kak. Apakah sudah cukup? Oke. Kak Jo, Kak Jo, apakah ingin berbagi pengalamannya? Siap tidak kakak? Oke, baik Kak Jo. Teman-teman yang lain, oke, apakah sesi hari ini cukup teman-teman? Oke, Bang Alam, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, saya kira sebagai diskusi kita awal bahwa sangat penting
bagi kawan-kawan di tanah Papua yang terus berjuang ya menuntut hak keadilannya. Saya kira seluruh aktivitas teman-teman ini menciptakan keamanan, kerentanan ya. Apalagi dalam konteks politik yang terjadi di Papua itu adalah sebuah bentuk kerentanan sehingga setiap menyusun satu rencana keamanan harap kiranya tidak mengabaikan konteks ya. Karena itu adalah menjadi dasar kita untuk menyusun satu rencana keamanan adalah bagaimana memahami konteks atau latar belakang situasi yang terjadi di tanah Papua. Ya, kalau saya ingin menyusun satu rencana keamanan di tanah Papua, tentunya saya tidak bisa menjadikan basis informasi yang tersebar tentang tanah Papua itu di Jakarta. Saya harus lebih memahami konteks apa yang terjadi di tanah Papua saat ini. Ya, itu menjadi dasar kita untuk menyusun satu rencana keamanan. Tingkat kerentanan dan risiko yang dialami oleh pembela HAM di Papua ini tidak pernah statis, dia selalu bergerak karena dia akan mengikuti konteks, sehingga teman-teman perlu, saya kira, menjadi penting untuk selalu memberikan update ya dan melakukan satu diskusi-diskusi terfokus, pertemuan-pertemuan terfokus di tim organisasi masing-masing untuk mengupdate dan mengupgrade ya protokol-protokol keamanan yang dimiliki oleh organisasi ya karena konteks politiknya cepat ya dan dinamika yang diciptakan yang ditimbulkan juga sangat cepat terjadi sehingga protokol-protokol keamanan yang sudah ada penting untuk dilakukan review. Begitu saya kira dari saya Indah, selamat bekerja untuk teman-teman terus berjuang, kita bisa kolaborasi bersama untuk ke depannya untuk bagaimana memastikan keamanan bagi kawan-kawan di tanah Papua bisa bekerja secara aman ya dan memastikan juga keamanan komunitas yang dilayani ini juga bisa berlangsung dengan baik. Hormat untuk teman-teman semua di tanah Papua, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Alam atas materi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bang Alam ini bermanfaat untuk teman-teman, baik organisasi maupun individu. Em, Aku mau menginformasikan bahwa rekaman webinar ini teman-teman bisa tonton kembali melalui kanal YouTube Lingkar Madani. Sementara untuk materi presentasi, teman-teman bisa mengakses melalui websitenya lingkarmadani.id. Oke, teman-teman, akan ada polling dari kita. Ini sebagai bahan evaluasi kita untuk ke depannya. Apakah sudah ada di layar teman-teman? Jika sudah ada, kami minta bantuannya untuk diisi terlebih dahulu, teman-teman. Silakan teman-teman, di sini ada 9 peserta. Boleh dibantu jawab. Yang pertama, bagaimana penilaian teman-teman terhadap keseluruhan pelaksanaan pelatihan? Apakah baik, cukup? Lalu yang kedua, bagaimana penilaian teman-teman terhadap narasumber dalam pelatihan ini? Yang ketiga ada, apakah materi dalam pelatihan ini sangat relevan nih bagi kebutuhan teman-teman atau organisasi teman-teman? Apakah relevan? Sangat relevan. Nah, yang keempat ini ada berapa lama menurut teman-teman durasi yang ideal saat pelatihan nih. Jadi ini kita bisa evaluasi di kelas berikutnya. Silakan teman-teman, baru ada 3 nih yang mengisi. Yang lainnya boleh dibantu, silakan. Sudah ada 4, 5. Masih ada 2, 3 lagi yang belum mengisi. Oke, teman-teman, masih ada waktu 30 detik lagi, silakan. Bisa 2 peserta lagi yang belum mengisi. Boleh dibantu. Untuk teman-teman yang belum mengisi absensi, silakan diisi terlebih dahulu ya. Linknya ada di chat box. Oke, kalau begitu masih ada 10 detik lagi, teman-teman. Silakan. Oke, teman-teman, aku izin end polling ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Aku juga mau menginformasikan bahwa besok itu akan ada kelasnya Getsi. Nanti informasi lebih lanjutnya kita akan kirimkan melalui WAG atau newsletter. Dan teman-teman juga bisa melihat pelatihan lainnya di Instagramnya Lingkar Madani. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Bang Alam. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Banyak. Terima kasih banyak Kak Terima kasih Friko, banyak. Bang Alam, Kak Izi, Kak Wipi, Kak Jo. Izin Terima flip. kasih banyak Kak Jo. Jo. Oke.